Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hadapan kita sudah ada Ford EcoSport tipenya Titanium. Ini merupakan versi varian tertinggi ya. Dan kalau kita merefer ya, waktu pertama kali launching di tahun 2014, harganya di 242 juta rupiah. Tapi saat ini ya di 2024, ya kurang lebih di bulan Mei, kalau kalian cek di marketplace, harganya udah di 100 juta, kecil aja untuk yang titanium. Bahkan kalau tipe yang bawahnya yang tren, kalian bisa dapetin di bawah angka 100 juta. Ya, ini adalah sebuah SUV yang sangat lengkap dari Amerika, dan langsung aja kita akan bahas di video kali ini. EcoSport merupakan mobil Ford dengan Global B-Car Platform, tepatnya platform B2E. Artinya, mobil ini sama dengan Ford Fiesta yang juga beredar di Indonesia. Saat peluncurannya di tahun 2014, tipe yang ditawarkan ada Ambiente dengan transmisi manual, tipe Trend dengan manual transmission dan automatic, dan juga tipe Titanium dengan manual dan automatic transmission. Tapi memang tipe Ambiente sampai detik ini saya belum pernah lihat di jalan ya. Yang sudah lihat di jalan boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Dan mobil yang di hadapan kalian ini merupakan generasi keduanya dari EcoSport. Kalau yang versi generasi awal ada seperti ini nih modelnya. Nah, memang mobil Amerika ini itu basis produksi awalnya ada di pasar Brazil sana. Kemudian untuk masuk generasi kedua hadir pertama kali di 2012 itu untuk pasar Brazil dan juga India. Setelah itu 2014 masuk juga ke Asia Tenggara. Rakitannya di Thailand sana. Jadi ini basis perakitannya Thailand ya, untuk yang pasar Indonesia juga. Nah, kemudian sayangnya 2014 muncul, kemudian 2015 ada facelift minor, dan juga 2016 Ford hengkang dari Indonesia. Itu ngebuat jadi rasa-rasanya hari ini tuh untuk merawat Ford agak meragukan. Tapi tenang aja, sebenarnya mobil ini cukup bandel kok. Cuman ada sedikit masalah, nanti kita akan bahas. Dan seperti biasa kita bahas dari fascia depannya terlebih dahulu. Yang pertama, ya ini merupakan subcompact SUV dari Ford yang sebetulnya satu basis dengan Ford Fiesta. Walaupun begitu, desainnya berubah total. Untungnya nggak kayak Expander sama Expander Cross gitu ya. Beda cladding doang. Yang pertama ini ada grill di bagian depan, yang mana ini sebenarnya nggak ada bolongannya. Tipis gitu aja, justru fokusnya ada di airdam di bagian bawah yang sekaligus menjadi bagian dari grillnya. Ya, model-model ini lagi ngetren ya di saat itu. Cukup besar dan banyak lease room-nya seperti ini. Nah, ini yang bisa bolong masuk ke dalam untuk menghembuskan angin ke bagian dalam. Kemudian di bagian perlampuan, memang perlampuan ini belum eranya proyektor, jadi ini masih kristal multireflektor aja, dan semuanya masih menganut bohlam halogen. Tapi untuk lampu senja ya, di sini seperti alis dan nyalanya manis banget. Kalau kita nyalain lampu kecil, dia otomatis menyala. Ini kalau sekarang mungkin bisa dijadiin kayak DRL gitu ya, manis. Jadi nyalain aja tuh kalau siang untuk lampu kecilnya. Beralih ke bagian bawah sedikit, ini ada satu buah fog lamp masih dengan bohlam halogen biasa, tapi untuk tipe titanium ini sudah dilapisi dengan chrome seperti ini. Dan yang menarik lagi terakhir di bagian bawah dari desain bumper depan EcoSport, ya ini masih ada identitas dari crossover ya untuk bagian PU plastik di depan, dan juga di sini nih ada lekukan sedikit gitu ya. Jadi kesannya agak lebih dinamis di bagian depan. Oke, kita akan buka dapur pacunya. Yang menarik, posisi tuasnya agak kiri dan di sini dilengkapi dengan plastik ya. Warna kuning menyala. Kita akan buka. Nah, ini untuk bagian mesin seperti kita tahu, ini merupakan basis yang serupa dengan Ford Fiesta, yang mana mesin 1500 cc 4 silinder dengan muntahan tenaga di 108 horsepower dan torsi di kisaran 142 Nm. Dan ya, mesin ini disambungkan ke transmisi DCT. Transmisi yang agak-agak jadi DCT itu sebenarnya kan saya bilang sih mirip-mirip sama AMT gitu ya. Yang mana bedanya kalau ini pakai kopling ganda, perpindahannya jauh lebih cepat. Tapi tetap aja sih agak berasa tricky. Nanti kita akan bahas di sesi impresi berkendaranya.
Dan juga di sini sudah finishingnya baik banget ya. Di sini sudah dicat warna dengan body, kemudian lengkap dengan peredamnya untuk peredam panasnya. Di sana juga masih ada hood insulatornya juga ya untuk ke bagian kabin. Ya, kalau untuk urusan ruang mesin oke. Dan yang menarik adalah penempatannya, yang mana agak rendah ke bawah, jadi center of gravity-nya lebih enak gitu ya, lebih bagus. Beralih ke bagian kaki-kaki. Untuk desain velg titanium mendapatkan desain yang paling keren menurut saya, karena cukup berkarakter, banyak akarnya, dan ini ukurannya ring 16 dibalut ban 205/60. Kalau misalkan tipe trennya ya, mendapat velg yang sedikit minimalis, karena saya lihat bolongan ini aja nih yang dihilangkan. Sedangkan untuk pengereman, bagian depan sudah cakram, belakang masih tromol, tapi lengkap dengan ABS dan EBD-nya. Nah, ke bagian fender, lihat ya, ini hilang, nggak ada lampu sein, karena lampu sein sudah hadir di batok spion. Dan yang menarik, kalau EcoSport, lihat ya, di sini nggak ada over fender untuk bagian fendernya. Biasanya kan ciri khas crossover gitu ya, harus ada over fender, tapi hadirnya hanya ada di bagian bawah pintu. Ini kelihatan lebih clean look sih ya sebenarnya. Dan ke bagian atas sedikit itu ada antena yang sebenarnya bawaan standarnya model full biasa, tapi ini udah diganti menjadi shark fin antena. Kemudian ya ini sayangnya nih, ini masih manual. Jadi mobil ini cukup lengkap fiturnya, tapi kok untuk spion aja masih manual gitu ya. Dan ke bagian belakang sedikit ini ada handle pintu yang modelnya sudah tarik dan juga dilengkapi dengan keyless entry di bagian sini. Di bagian pilar ini sudah di black out semua ya. Dan di bagian belakang ya ini ada sedikit yang unik. Jadi ada kaca sedikit ya untuk baris ketiga, walaupun ini nggak ada bangkunya. Tapi ini ada desain sedikit yang melengkung, katanya sih untuk aerodinamis ya. Dan juga di bagian sini nih yang lucu nih. Ada tambahan daging dari PU plastiknya untuk bumper belakang. Entah untuk cipratan atau apa, tapi yang jelas unik sih model seperti ini. Dan juga overhangnya lihat deh, tipis gitu ya. Jadi kesannya compact kalau dari belakang. Walaupun kalau ke depan sih oke lah, kelihatan besar. Begitu ke belakang, oh iya ya, mobil ini kecil loh. Karena kalau di eranya ya, itu rivalnya adalah yang terdekat ya, yang bisa kita rivalkan gitu di saat itu adalah Rush Terios. Walaupun ada Nissan Juke, tapi kenapa nggak bisa ke Nissan Juke? Karena Nissan Juke itu ground clearance-nya mungkin kisaran 170 lah. Kalau ini 200 mm. Yes, lihat tuh. Wah, jadi itu setara sih sama Rush Terios yang generasi pertama. Walaupun klaim pabrikannya itu bisa melewati genangan air sampai dengan 500 atau 550 gitu ya. Tapi ingat, transmisi mobil ini ya, itu DCT. Nih, posisinya di sini nih. Saya akan tunjukkan. Posisi DCT-nya ada di sini. Nah, itu ada DCT serta ini ada TCM-nya. Yang mana kalau sampai tergenang, aduh itu riskan sih. Biasanya kena tuh bagian kopling gandanya ataupun TCM-nya, rentan rusak. Jadi better jangan ngelewatin air di atas lingkar velgnya deh, atau lambang Ford di velg deh untuk amannya. Nah, kita sampai ke bagian yang saya paling suka dari Ford EcoSport, bagian belakangnya. Kalau bagian desain depannya, rasa-rasanya preferensi saya agak kurang. Kesannya itu desainnya memble, apalagi untuk lampu depan dan grillnya. Tapi kalau belakangnya, lihat deh. Perpaduan manis dan maconya dapat banget. Maconya bener-bener kesan real SUV hadir dari desain dari ban serepnya yang model Konde kalau kita bilang. Ini nambah kesan yang keren banget gitu ya. Dan yang tadi saya lupa mention di bagian atas untuk varian titanium dan trend itu sebagai bawaannya sudah ada roof rail, walaupun plastik tadi saya cek bahannya. Tapi lihat tuh, bisa dipasangkan crossbarnya dan juga untuk versi titanium hadir sunroof di bagian atas. Nanti kita akan cek di bagian dalam. Dan kita bahas bagian belakang seperti biasa dari mulai bagian atas terlebih dahulu. Yang di sini ada third brake stop lampnya, kemudian di bagian bawah ada kaca lengkap dengan line defoggernya. Kemudian lengkap juga dengan wiper walaupun masih terekspos, belum ada covernya. Serta kalau kita beralih ke bagian bawah sedikit, ya ini ada lampunya yang modelnya manis gitu ya. Yang mana kanan dan kiri agak sedikit berbeda desainnya karena nanti ini akan ada fungsinya sendiri. Dan untuk per bohlaman gitu ya, di bagian belakang semuanya masih menganut bohlam halogen biasa. Dan di belakang untuk mobil Amerika Eropa ya ini ciri khasnya sih kalau kita ke bawah sedikit, ini dilengkapi dengan fog lamp. Yang mana lucu, sebelah kanan ini fog lamp, nanti ada tombolnya di bagian dalam, akan saya tunjukkan.
Dan di sebelah kirinya, ini untuk lampu mundurnya. Jadi masing-masing sendiri gitu ya, di kanan maupun di kiri. Untuk versi titanium sudah hadir 4 buah sensor parking yang nempelnya di bagian bumper yang PU plastik. Untuk bagian kondeknya, ya ini memang dengan cover seperti ini full melindungi bagian bannya ya. Tapi ini kesannya terlalu urban gitu ya. Terlalu, ya kalau mau tambah maco kayaknya mendingan kayak model India gitu. Dilepas sekalian, terekspos, tapi memang akan berpengaruh usia ban dengan faktor cuaca. Atau ada yang saya pernah lihat di internet. Jadi tulisan EcoSportnya tetap ada, tapi di bagian atas dan bawah itu terekspos. Jadi memperlihatkan bagian ban di bagian sini dan juga bagian bawahnya. Kayaknya lebih maco seperti itu ya. Kalau ini, ya ini tambahan dari ownernya ya. Stiker Lego. Sisanya di bagian belakang itu aja. Yang jelas lampunya yang saya bilang tadi ya, kalau di kiri full modelnya. Tapi kalau yang di kanan ada sedikit coakan karena ini berfungsi juga untuk ya membuka pintu bagian belakang. Tapi modelnya bukan ditarik, melainkan kita tekan tombol yang seperti keyless entry di bagian sana. Kita tekan, terbuka dan kita tarik sedikit, kemudian bisa kita lepas karena ada pegas di bagian bawah situ. Dan yang pertama kali kebuka kita lihat ya, ini unik ya. Agak aneh gitu karena bukanya kok ke sini kayak lagi buka buku gitu ya, sedangkan kita kan posisi ridingnya nih atau drivingnya sebelah kanan gitu. Kalau kita berhenti di sebelah kiri di trotoar, kita mau nurunin barang jadi kehalang malah tuh dengan pintu, ya nggak sih? Mungkin ini karena pasar marketnya Eropa dan Amerika yang mana mereka menganut setir kiri. Rasterios juga di sini ya, saya rasa ya, engselnya iya ke kanan. Nah, kita langsung lihat ke bagian bagasinya. Dan yang pertama, ini adalah desain yang cekung ya ke bagian dalam dari bagian door trim belakang. Jadi kalau kita ada barang ini nggak mentok ke bagian dalam gitu ya. Untuk ukuran bagasi sendiri, ini cukup lah ya. Memang nggak sebesar dari Rasterios, karena jelas panjangnya aja tuh beda hampir 20 cm kalau nggak salah gitu ya. Tapi ini cukup mengakomodir lah, apalagi lantainya rata. Dan di atasnya ini lengkap ada separator yang mana bisa kita buka dan bisa kita tutup kalau kita mau ada privacy lebih untuk bagasi kita. Kalaupun nggak dipakai, ini bisa kita copot. Cara copotnya, ini tarik tuas yang di sebelah sini. Dan voila, dia bisa kita simpan di bagian di rumah bahkan ya. Bisa kita tinggalin. Dan nggak lupa kita juga bisa menambah kelegaan ruang bagasi dengan melipat jok yang mana ini porsinya 60-40. Ada tali sedikit di bagian sini. Kita dorong ke bagian depan. Ya, ini karena bangkunya ya. Bangkunya itu di depan nggak terlalu mundur. Model pelipatannya seperti ini. Ini sayangnya nih yang kurang di Ford EcoSport. Karena, lihat, ini nggak rata lantai. Kalaupun mau kita tambah, kita bisa angkat ke bagian depan. Voila, hasilnya kayak Xenia Avanza generasi pertama gitu ya. Yang mana di bagian bawahnya itu decknya juga nggak rata. Jadi kalau mau bawa barang yang panjang gitu ya, nah itu akan sedikit kesulitan karena nggak rata gitu. Ya tapi inilah pelipatannya ya, yang kurang itu sih kayaknya di mobil ini. Sisanya di bagasi, di bagian kanan sini ada lampu ya untuk menerangi dari bagasi kita. Di sebelah kirinya masih ada hook. Dan di bagian bawah ini bisa diangkat sedikit karpetnya. Terdapat tempat penyimpanan toolkits yang lengkap dengan gabusnya, jadi rapih, tertata gitu ya. Dan sisanya udah sih ya di bagian bagasi. Langsung aja kita cek kabin bagian depannya. Oke, sebelum kita akses ke bagian dalam, yang saya sudah bilang ini sudah keyless entry serta kuncinya modelnya seperti ini untuk yang varian titanium. Karena untuk yang trend itu kuncinya jadi flip key karena hilangnya akses smart keyless entry tadi. Kemudian kunci ini ya, lihat di belakangnya ada logo Ford dan kita masih bisa mengakses kunci manualnya dengan cara menekan dua buah bagian di sebelah sini ya. Kita tekan sehingga logo Ford di belakang terangkat dan kita bisa buka seperti ini. Nah, kita dapetin kunci manualnya yang bisa kita ambil seperti ini untuk kita akses ke lubang kunci seperti ini. Langsung aja kita akses ke bagian dalam. Yang pertama dari bagian door trimnya. Nah, yang pertama dari pilihan warna di sini dual tone ya. Ada warna abu-abu gelap serta dipadu padankan dengan abu yang lebih muda. Selain itu ada sedikit sentuhan ornamen warna silver di sebelah sini serta di bagian handle pintunya. Dari bagian atas di sini ada pengaturan untuk power mirroringnya, tapi belum auto retract ataupun retract secara otomatis. Kemudian di sini ada tweeter ya.
Dan di bagian bawah ini ada power window yang mana auto hanya untuk sisi driver, serta ya ini untuk mengunci bagian pintu atau tepatnya kaca jendela kita. Kemudian di bagian sini ini ya tempat biasa menaruh tangan kita. Armrestnya lengkap dengan lapisan kulit. Dan di bagian bawah ini ada pocket ya, yang mana dilengkapi dengan cup holder di sebelah sini. Dan yang nggak kelihatan, yes, ini nih. Nah, modelnya agak masuk ke dalam, jadi kita bisa taruh payung di sebelah sini. Walaupun belum dilengkapi payung kayak Rolls Royce ya. Sisanya di sini ada satu buah speaker seperti biasa. Langsung kita intip ke bagian dalam. Nah, masuk ke bagian dalam, yang pertama dari kisi asis sebelah kanan, ini ornamennya black piano, menandakan ini yang 2015. Ada facelift sedikit ya, berubah. Tadinya warna silver seperti itu, yang sama seperti ada di bagian tengah dashboard. Ini bisa kita atur sampai menutup dengan cara dia digeser ke kanan aja. Serta di bagian bawah ini ada ciri khasnya seperti mobil Eropa juga gitu ya. Yang mana tuas lampunya seperti model kompor di bawah sini. Di bagian kanan ini ada fog lamp bagian depan. Dan di bagian kiri, yes, fog lamp di bagian belakang yang tadi nyala. Sisanya di bagian bawah, ini menarik nih. Ada sedikit tempat penyimpanan, tapi sepertinya ini tempat OBD ya tepatnya. Entah apa bisa digunakan di bagian sini untuk menyimpan barang sesuatu gitu ya. Tapi saya rasa akan mentok ke OBD-nya sih. Kemudian sisanya di bagian sini ada pembuka dari kap mesin di depan. Dan kalau untuk tangki bensin tinggal akses langsung aja di bagian tangkinya. Jadi nggak ada penguncinya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat ini dua pedal karena ini Matic-nya yang saya tadi cerita DCT, dan kita langsung aja untuk startup engine. Dan ini startup engine buttonnya tuh menarik ya, warnanya hitam, dilapisi dengan ring chrome dan juga ada tulisan Ford dan Power. Kita coba nyalakan sekali, tunggu sampai semua instrumen mati dan ya kita startup. Nah, mesin sudah menyala dan kita bahas dari lingkar setir terlebih dahulu. Yang pertama, untuk balutannya ini sudah menggunakan kulit ya. Walaupun ini mungkin nggak terlihat karena adanya cover untuk bagian lingkar setir ini, tapi yang jelas kulit dengan real stitching yang ada di bagian sini. Sedangkan untuk tipe trennya baru dia masih menggunakan bahan plastik seperti itu aja tanpa ada lapisan. Ke bagian tengah ini ada logo Ford-nya, kemudian ini akses untuk klaksonnya, dan ada tulisan logo airbag ya. SRS airbag hadir di bagian pengemudi serta di bagian penumpang di sebelah kiri dashboard sana. Dan ada ornamen sedikit warna silver seperti yang ada di pre-facelift 2014 ya, yang ada di sini. Dan juga jari kita nggak akan kesepian karena ada pertombolan untuk Bluetooth teleponi serta pengatur audio sistemnya. Dan nggak lupa ini yang canggih di eranya nih, voice command ada di sini. Nanti kita akan coba sedikit. Kemudian untuk pengaturan, yes, ini tidak seperti Ford Fiesta, bukan hanya tilt steering tapi lengkap dengan teleskopiknya. Jadi posisi duduknya bisa dicapai yang sangat ergonomis di mobil ini. Kemudian tadi kita udah bisa lihat pertombolan seperti Eropa, tapi hadir tuas tetap di kanan kirinya. Ini menarik karena di bagian kanan ini untuk wiper ya, lengkap dengan intermitternya, dan gak lupa untuk bagian lampu serta wipernya auto karena sudah ada sensornya di bagian tengah sana. Kemudian di sebelah kiri, ya ini untuk tombol lampu sen dan juga lampu dimnya, serta ini ada akses untuk MID-nya. Wah, menarik banget ya. Aksesnya ada di sini, cukup unik. Lalu beralih ke bagian speedometernya. Instrumen clusternya jelas mengingatkan juga dengan Fiesta. Ada dua buah dial besar di kanan dan kiri, satu buah dial kecil untuk penunjuk bensin, serta di tengah sana ada MID. Dan langsung kita bahas ke MID-nya. Yang pertama pendaran cahayanya warna biru ya. Serta informasi pertama yang kita dapat adalah ya real time consumption BBM, yang mana bentuknya bar. Kalau kita jalan dia akan mengikuti tuh 1, 10 sampai 20 gitu ya. Kemudian di bawahnya ada posisi transmisi kita, di sebelah kanannya ada outside temperatur, dan ya bawahnya MID yang bisa kita lihat ada informasi apa aja nih. Yang pertama total odometer, kemudian ada trip meter, dan juga ada average consumption-nya. Sampai ini ada alarm yang mana kita bisa set di kecepatan tertentu, dia akan berbunyi. Rasa-rasanya inline ya dengan peraturan maksimum kecepatan di tol saat ini. Jadi kita bisa set tuh, ketika di atas 100 dia akan bunyi, ada alarmnya. Wah. Walaupun memang nggak ada cruise control ya sayangnya ya kalau untuk yang pasar Indonesia. Seharusnya di luar ada deh. Mungkin ini di defaultnya dimatikan seperti itu ya.
Oke, beralih ke bagian dashboard tengah. Yang pertama ada satu buah layar ya, yang menjorok cukup ke dalam walaupun monokrom, tapi informasinya nggak main-main. Informasinya hadir dari head unit di bagian sini, yang mana head unitnya sendiri terintegrasi, dan kalau di era 2010 sampai 2015 saya bilang tuh futuristik ditunjukkan dengan hadirnya banyak tombol seperti ini sih. Coba perhatikan deh mobil di era tersebut gitu ya. Dan di sini sebelah kiri ada mode-mode dari head unitnya, ada CD, radio, aux, phone, dan menu. Kemudian di sebelah kanan ada dial pad number gitu ya, karena ini bisa disinkronisasi antara handphone dan juga head unitnya. Itu bisa langsung nelpon dari head unitnya ataupun dari voice command-nya. Canggih banget, namanya Sync by Microsoft kalau nggak salah nih. Yes, bener. Kemudian ya, kalau misalkan kita akses gitu ya, ini ada menunya, dan di sini ada sync setting yang tadi saya bilang untuk mensinkronisasinya. Ini canggih dia loh di zamannya ya. Kemudian ada audio setting, yang mana ada adaptive volume. Ketika kita melaju lebih cepat, suara volume akan naik. Dan juga ada pengaturan DSP, equalizer, dan lainnya di sebelah sini ya. Kemudian kalau kita ke bagian bawah, itu ada vehicle setting, yang mana traction control. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan traction control dan juga hill start assist kalau sekarang bilang ya. Cuman kalau Ford bilangnya hill climb apa gitu ya, assist kalau nggak salah, hill climb assist. Di sini traction controlnya harus dimatikan dari head unitnya. Kemudian di bawahnya ini ada park lock control. Ya, ini untuk netral, jadi matiin di sini. Di bawahnya ada rain sensor yang saya tadi bilang. Ini sudah ada auto wiper dan juga auto lamp-nya ya. Kemudian di sini ada ya untuk lampu sennya, ini bisa berkedip 3 kali ketika kita sentuh sedikit. Dan sisanya ke bagian bawah ini ada pengaturan jam, kemudian juga ada display setting ya, seperti ya antara measure unitsnya ya, kalau mau kilometers atau miles. Kemudian ada bahasa juga, dan terakhir ada sistem cek. Kita bisa cek, kita oke kan. Oh, ketika sistem cek yang pertama notice, pintu bagian belakang itu terbuka. Karena memang lagi ada kamera ya, jadi kita buka. Kemudian yang selanjutnya, untuk kuncinya baterainya sedang lemah, jadi harus diganti nih. Selain itu nggak ada error lagi berarti di mobil ini. Nah, kemudian kalau kita masuk gigi mundur, di sini juga hadir, lihat tuh sensor parkingnya. Walaupun gambarnya monokrom gitu ya, tapi ada gitu. Nanti akan ada bar sedikit di mana posisi yang dekat dengan sesuatu objek di bagian belakang. Nah, kemudian ke bagian bawah di sini ada tombol lock unlock pintunya yang nggak umum ya, adanya di tengah. Di bawahnya ada lampu hazard. Dan beralih ke bagian bawah, di sini ada AC digital khusus untuk varian titanium ya. Karena untuk varian trennya ini jadi knob di bagian tengah, sedangkan titanium ada layar yang menunjukkan temperatur digital, serta ya di sini lengkap dengan heaternya, serta juga arah semburannya yang super lengkap dari depan ke bawah dan juga ke bagian defroster di sebelah sana. Untuk mengaktifkan rear defogger juga ada di sini, serta ini untuk menonaktifkannya. Beralih ke bagian bawah sedikit, ya di sini masih ada panel black piano ya yang senada nih sampai ke bagian bawah, yang mana ini jadi lebih manis karena kalau di pre-facelift ini silver, di bawahnya black piano, agak nggak nyambung gitu ya. Di sini ada card holder, kita bisa menyimpan e-tol kita gitu ya. Ada 2 buah serta ada logo Sync Microsoft, dan juga ada sedikit tempat penyimpanan yang dilengkapi dengan karet, jadi nggak akan berguncang. Mungkin bisa kita taruh handphone kita. Ini tuas persnelingnya, yang mana ini di beberapa Ford Ford EcoSport banyak ditemukan getas, tapi ini karena kilometernya baru 21.000, menarik banget ya. Jadi masih manis banget, masih luar biasa kondisinya. Ini transmisinya DCT, yang mana nanti akan kita bahas di impression. Yang jelas kalau kita geser, masukkan gigi, itu nggak akan ada jeduk sama sekali. Ini kelebihannya DCT ya. Serta ada mode sportnya, yang anehnya pengoperasiannya di sini nih, tombol. Jadi atas bawah ini untuk menaikkan dan menurunkan dari transmisi kita. Beralih ke bagian sini. Nah, di sini ada tempat yang terintegrasi untuk head unitnya. Yang pertama ada aux, kemudian USB, dan juga power socket. Yang ini digunakan untuk dashcam tambahan dari ownernya ya. Kemudian ada tempat penyimpanan kompartemen 2 buah, serta yes, ini ada armrest, kita angkat sedikit. Ini ada 2 buah atau tepatnya 3 buah cup holder gitu ya, dan sedikit tempat kompartemen lagi, dan juga rem tangannya yang masih laki. Kemudian
Ya, yang tadi saya sudah bilang, ini ada armrest hanya untuk sisi driver ya. Jadi enak banget. Dan untuk pelapisan jok yang titanium, ini sudah kulit dengan stitching merah. Rasanya cukup racing. Di bagian sini ada pengaturan lumbar support, hanya untuk sisi pengemudi ya. Jadi enak banget. Serta side supportnya tuh cukup menggenggam gitu ya, atau cukup memeluk lah gitu bagian dari jok ini. Rasanya cukup enak deh gitu di bagian jok EcoSport. Hanya saja mungkin agak kaku sedikit di bagian kulit, ya wajar ya karena kulit gitu ya. Jadi kadang gitu kalau misalkan sudah lama nggak dinaikin itu agak keras gitu. Kompartemen di sebelah sini ada glove box, yes, yang mana unik dibagi dua nih. Ada separatornya, bagian atas, bagian bawah, dan bagian bawah sini ya kalian akan menemukan sebuah knob yang bisa diputar. Ini bisa memasukkan hawa AC sehingga glove boxnya bisa berfungsi sebagai pendingin. Wah, menarik ya. Dan di bagian atas yang menarik dulu ini mungkin bisa dibilang harga 242 juta, tapi kita dapat sunroof. Wah, ini udah saya buka. Kalau kita tutup ya, bisa ditutup secara elektrik dengan tombol di sebelah sini. Aduh, memang sih balik lagi untuk maintenance memang perlu ekstra, tapi selalu sunroof itu menambah kesan yang roomy dan homey gitu ya rasanya di kabin sebuah mobil. Apalagi di Indonesia nggak umum, jadi kayaknya mewah gitu ya. Kemudian di belakangnya ada tempat kacamata, serta di bagian depan ini pengaturan lampunya jauh lebih lengkap. Karena kalau versi Trend di bawahnya hanya ada satu buah dan yang bisa menyala di sebelah sini. Kalau titanium ada tambahan untuk lampu baca di kanan kirinya yang bisa diakses tombol seperti ini. Kemudian di bagian tengah, sayangnya ini spion bukan day and night view loh. Jadi auto dimming gitu ya. Sayangnya ownernya menambah aksesoris untuk melebarkan dari kaca spion tengah ini. Kemudian ke bagian atas ini ada sun visor yang mana sisi driver dapat card holder seperti ini ya. Dan kalau kita buka ada vanity mirror lengkap dengan penutupnya, tapi nggak dapat lampunya. Menariknya kalau di sisi penumpang kita buka, ini nggak ada covernya, tapi ada lampunya. Nah, jadi kayak seperti pilihan gitu ya. Mungkin yang penumpang dirasa lebih butuh lampu dibandingkan cover gitu ya. Secara mungkin yang di sebelah kiri istri kita gitu kan. Sisanya seat belt ini bisa diatur ketinggiannya dari sebelah sini ya. Ini adalah posisi yang sangat tidak nyaman karena ini nggak normal ya. Ini adalah posisi bagian sandaran yang paling tegap yang bisa dihadirkan EcoSport. Dan kita bisa atur dengan tuas tali yang ada di sebelah kanan sini. 1 step, kemudian 2 step, dan 3 step. Paling rebah. Ini mungkin nyaman gitu ya. Kalau sudah paling rebah seperti ini, headroom jelas masih jauh tersisa 5-6 jari bahkan ya. Kalaupun kita step kedua gitu ya, dari yang paling rebah, ini juga masih tersisa 4 jari kurang lebih. Berkat atapnya yang desain di depan ini sedikit turun karena sunroof yang perlu masuk ya ke bagian bawah, tapi di bagian sini cekung lagi nih. Jadi menghadirkan ruang kepala yang cukup oke. Dan untuk di posisi step kedua ini ya, kita akan coba. Ini cukup nyaman, walaupun ini agak sedikit tegap, kita bisa mundurkan lagi. Tapi yang jelas untuk bagian kaki, di posisi mengemudi saya tadi, ini ya nempel sih. Tapi ini jauh lebih lega dibandingkan Ford Fiesta yang pernah saya coba. Dan kemudian di sini ada cekungan sedikit, walaupun di sini nggak hard plastik nih, jadi enak gitu ya. Kalau mobil Eropa kan biasanya di sini hard plastik. Kaki kita masih bisa nyaman untuk sedikit menekan ke bagian depan. Kemudian kakinya sendiri masih bisa masuk ke bagian bawah jok, tetapi di sini ada sedikit tiang, jadi perlu hati-hati nih, atau besi yang melintang nih. Walaupun kita bisa mungkin fungsikan seperti ini nih, kita injakan kaki jadi semacam footrest gitu ya. Maksa sih sebenarnya. Dan di bagian belakang sini ya, sayangnya headrest hanya ada di 2 sisi dari penumpang belakang, kemudian juga absen dari armrest. Jadi rasanya kurang nyaman untuk perjalanan jauh kita. Selain itu, untuk bagian seat belt, kalau sisi penumpang kanan kiri dapat dari pilar A-nya atau tepatnya pilar C-nya seperti ini ya, rapih. Tapi untuk yang penumpang tengah ini baru 2 titik, jadi kesannya berantakan seperti ini. Kemudian di sini ada 1 buah lampu kabin yang hadirnya dari belakang sini. Nah, bisa kita akses ya. Jadi bisa menyinari dari penumpang di bagian belakang. Terakhir, walaupun ini penggerak roda depan, di sini tunnelingnya masih ada, cukup tinggi ya. Nah, bisa kita lihat nih, cukup tinggi. Karena memang di
luar negeri sana ada varian yang all-wheel drive. Jadi terakhir, di sini ada satu buah akomodasi berupa power outlet untuk menge-charge gadget bagian penumpang belakang. Jadi nggak akan rebutan ya dengan yang di depan. Serta ini ada satu buah tuas yang tadi kita akses untuk mengatur sandaran dari kursi belakang. Dan kalau kalian lihat, wah, walaupun sunroofnya kecil, Masya Allah, tapi cukup nikmat di belakang sini ya, menikmati pemandangan langit Jakarta. Langsung aja kita tes di bagian pengemudinya. Oke, kita langsung aja ke impresi berkendara. Pertama, dari sudut pandang dulu nih. Di sini pilar A-nya memang cukup besar, walaupun di situ ada kaca kecil, itu nggak membantu sama sekali sih. Jadi blind spotnya cukup besar gitu ya. Kaca sedikit landai, walaupun visibilitas kita ke kanan dan ke kiri ini cukup leluasa berkat dari posisi kaca yang memang cukup lebar sih di sini. Kemudian sudut pandang dari pengemudi ini itu terlihat jauh banget ke depan. Jadi dashboardnya tuh terasa mungkin kalau digambarkan kayak Honda Civic juga gitu ya. Kalau Civic FD tuh kita ingat, atau FB juga, itu cukup jauh gitu ya. Jadi rasa-rasanya membawa mobil kecil ini nggak semudah itu bagi yang mungkin baru belajar. Pertama dari pilarnya, kedua dari dashboard yang cukup memanjang ke sana. Dan walaupun tadi ya, ini modelnya SUV di depan, itu kap motornya atau kap mesinnya tidak kelihatan sama sekali kalau di posisi terendah seperti saya. Mungkin harus dinaikkan lebih tinggi. Kemudian untuk setir ini menggunakan EPS, jadi ya cukup nyaman untuk di perkotaan, walaupun ya jadinya nggak ada feedback seperti ini ketika di bawah. Dan untuk mesinnya ini ya cukup aja lah ya, karena memang horsepowernya bisa dibilang rata-ratanya untuk mesin 1500 cc di kisaran 108 horsepower tadi kan. Dan mungkin yang terasa cukup sporty gitu ya, karena di mid ke transmisi DCT ya, dual clutch. Ini memang menarik nih, karena transmisi ini sendiri itu merupakan transmisi berkopling ganda, yang mana membuat perpindahan gigi itu jauh lebih cepat. Ada kopling kanan kalau nggak salah dan kopling kiri gitu. Jadi kopling kanan itu mempersiapkan gigi yang ganjil 1, 3 dan seterusnya, sedangkan yang kiri untuk genap 2 dan seterusnya. Jadi bergantian secara cepat gitu ya perpindahan giginya. Tapi kalau di kemacetan, jujur rasa transmisinya saya kurang suka. Sedikit ada hentakan di awal, jadi kurang nyaman. Ya mungkin gambarannya kalau kalian bawa AMT itu nggak nyaman, ini versi lebih baiknya dari AMT, tapi tidak se-smooth CVT gitu ya. Atau mungkin AT konvensional. Tapi kalau sudah ngebut ya, kalau sudah ngebut nih, begitu masuk melaju di tol gitu, perpindahan dari 2, 3 ke 4 selanjutnya itu enak banget. Bener-bener enak, terasa itu cepatnya. Entah kenapa di gigi-gigi awalnya sih, makanya kalau di stop and go saya kurang rekomen. Mungkin lebih baik itu diposisikan ke bagian sportnya, karena di sini ada ya bagian sport, dan kita bisa atur giginya secara manual. Ini rasanya jauh lebih enak sih kalau untuk posisi stop and go-nya gitu. Dan yang anehnya lagi ya, perpindahan giginya memang adanya di shift knob di bagian bawah sini. Kenapa nggak pedal shift gitu ya? Atau sekalian aja shift knob-nya yang bisa kita gerakan. Ini tombol gitu, jadi rasanya agak kikuk sih untuk awal-awal. Kemudian untuk ke depan kabin, dari mesinnya sendiri suaranya cukup masuk karena posisi idle-nya ya. Mesin ini saya rasa nggak sehalus itu gitu ya. Jadi cukup ada suaranya, dan juga suara-suara dari transmisi ketika perpindahan gigi awal itu juga ada sih gitu ya. Selain itu dari ban, kalau posisi kecepatan rendah belum masuk, tapi begitu kecepatan naik, nah itu mulai masuk tuh road noise-nya. Serta dari lingkungan sekitar, bisa dibilang hanya sedikit yang masuk. Kemudian yang menarik ini nih tadi yang saya nggak sampaikan ya. Ini kalau kita buka, dia kan auto untuk sisi driver. Kemudian saya tutup dan saya taruh tangan di sini. Iya, wah, dia ada fitur safety-nya ya. Jadi nggak akan kena tangan kita sampai terjepit. Kemudian yang mungkin aneh lagi ya, di bagian depan ini ketika saya posisi paling mundur seperti ini ya, ataupun bahkan setengah dari posisi sliding yang ada, itu jangkauan dari power window-nya. Untuk power window bagian depan justru terlalu jauh gitu ya, agak ke depan. Sedangkan yang bagian belakang ini dirasa pas untuk bagian driver. Jadi harusnya mungkin agak mundur sedikit ya untuk posisi
dari pengaturan power window-nya gitu. Nah, ngomongin soal DCT-nya lagi nih, karena ini yang paling menarik. Memang yang sering rusak itu adalah bagian TCM-nya ya, atau transmission module control-nya gitu. Nah, itu kalau sudah rusak, harganya saya cek di online yang paling murah. Ini range-nya agak panjang, agak besar gitu ya. Mungkin juga karena dapatnya dari beberapa negara. Ada dari yang Thailand tulisannya, ada yang tulisannya China, dan ada juga yang tulisannya Latin gitu, mungkin dari Brazil. Nah, itu harganya mulai dari 7 juta sampai 12 juta. Jadi pertimbangkan untuk masalah TCM-nya kalau sudah kendala gitu ya. Kemudian untuk kopling gandanya, ya kopling gandanya juga cukup mahal. Kalau saya cek juga itu di kisaran 10 sampai belasan juta gitu ya. Ya, begitulah kurang lebih. Tapi kalau misalkan DCT-nya ini ya dirawat dengan baik, ini sebenarnya transmisi yang cukup oke sih ya, dan durable juga secara keseluruhan overall mobil EcoSport ini. Kalau misalkan DCT mungkin di 50 ribuan udah harus bersih-bersih di dalam ya, karena kan dia kering tuh di bagian koplingnya ya. Itu biasanya sudah ada residu debu-debu dari koplingnya itu sendiri. Jadi kalau udah dibersihkan, insya Allah hentakan itu nggak ada. Kemudian juga ya cukup smooth lagi lah, balik lagi dari performa transmisi DCT-nya. Kemudian untuk suspensi ini cukup teredam dengan baik sih kalau kita melewati jalanan yang agak sedikit bumpy ya. Nih kita akan coba. Kita belok menikung sedikit dengan agak tajam. Iya, enak banget. Body rollnya hampir tidak terasa. Kemudian kalau untuk jalanan jelek cukup teredam dengan baik. Jadi memang cukup nyaman ya suspensi dari Ford EcoSport ini. Tapi yang perlu diperhatikan itu memang adanya radius putar yang cukup besar sih ya. Kalau nggak salah secara spek pabrikan di 5,3, yang mana itu kalau berputar, ini akan ada videonya, ketika berputar butuh effort sedikit gitu ya. Salah satu fitur yang menarik itu adanya voice command di sebelah sini. Please say a command. Phone. No phone is available right now. I will try to connect one. Yes, memang tidak ada telepon yang terkoneksi, tapi yang jelas kita bisa atur itu dari suara kita. Dan langsung aja kita masuk ke kesimpulannya. Ya memang mobil ini masih ada kekurangannya, seperti bukan pintu bagasi yang ke samping ya, jadi mengurangi ergonomis. Kemudian juga fleksibilitas kabin karena lipatan joknya tadi, serta transmisinya yang DCT ya. Masalah biaya dan ya, tapi semua itu kalian masih mendapatkan sebuah subcompact crossover yang mana berlimpah fiturnya. Di zamannya ini paling canggih saya jamin. Kemudian kalian juga dapat sunroof di bagian atas dan rasa berkendara yang jauh mengasyikkan. Ini bener-bener enak banget rasa berkendaranya ya. Dan itu dia, kalau kalian tidak mementingkan masalah biaya dalam perawatan dan kalian ingin mencari mobil yang enak, mobil yang nyaman dikendarai sehari-hari dan juga bisa diandalkan asal perawatannya benar ya, maka mobil ini jadi pilihan yang tepat karena harganya di 100 jutaan kecil. Sekian aja videonya, terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk klik like, komen, serta subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram atau sosial media saya yang lain di Instagram dan TikTok @brodan.id. Sekian aja videonya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.